Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Peci Miring Ahmad Bahaur. Gimana kawan, sobat? Sehat selalu, segar selalu. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Bangun tidur, senyum-senyum. Bangun tidur, ceria. Bangun tidur, jangan pernah memikirkan dunia dan seisinya, bisa pusing kita. Jadi marilah kita bangun tidur bersenang-senang, bersyukur bahwa kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Baiklah. Nah, dengan riang gembira juga saya mencoba berpendapat dan memberikan opini terkait dengan hiruk pikuk pernyataan Ganjar Pranowo bahwa dirinya siap nyapres, tetapi kemudian dipanggil oleh DPP PDIP untuk dimintai klarifikasi. Ini berita lucu juga ya. Jadi orang siap nyapres terus diminta hadir ke kantor DPP Pusat PDI Perjuangan, diminta klarifikasi. Ya wong jelas-jelas sudah menyampaikan siap nyapres sama aja diminta klarifikasi. Terus ditanya-tanya, bener nggak kamu menyampaikan siap nyapres? Jangan-jangan gimmick. Ya, itulah fenomena partai pemenang, partai merah, partainya garis keturunan Bung Karno dan memperjuangkan ideologi atau memperjuangkan visi misi kerakyatan. Jadi siapapun yang berhikmat atau berkarya di Partai PDI Indonesia Perjuangan, pastilah mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan apapun kepentingan rakyat. Itu tagline-nya. Kalau kenyataannya saya nggak tahu. Buktinya BBM naik juga tenang-tenang saja. Buktinya rakyat seperti hari ini konon katanya dolar akan nyampe angka 20.000, akan tembus 20.000. Sepertinya tidak ada suara dari PDIP. Harus bagaimana. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak akan ngomongin itu. Judulnya Ganjar jadi nyapres gak sih? Pak Ganjar, ente jadi nyapres gak sih? Kenapa judulnya begitu? Karena ini masyarakat ini jadi dibuat tengok kiri kanan, tengok kiri, tengok kanan, kiri kanan, kanan kiri, kanan kiri. Jadi tanya-tanya, ini sebenarnya gimana ini Pak Ganjar ini? Jadi nyapres enggak? Nyapres apakah harus lewat PDI Perjuangan atau Pak Ganjar berani keluar dari sangkar PDI Perjuangan? Saya tidak tahu ya dari sisi mana nih, kalau harus bilang apa salah orang menyatakan diri siap menjadi capres, siap nyapres, tetapi ternyata Ganjar mendapat hukuman dari DPP PDIP, yaitu hukumannya berupa surat teguran sebagaimana yang disampaikan oleh Hasto Kristianto di dalam konferensi persnya. Jadi gara-gara ngomong saya siap nyapres dijewer oleh partai. Lucu ini, lucu.
Jadi ini kayak anak kecil ini Pak Ganjar ini. Mohon maaf dalam tanda kutip ya, kayak anak kecil. Kemudian jangan ngomong dulu. Jangan ngomong. Lah terus piye gitu. Mungkin Pak Ganjar juga bingung ini. Aku njut piye, Bro? Kok ngomong doang aja tok dicewer ini, diberi surat peringatan. Atau sebenarnya pelanggarannya kurang keras kali ya. Sekalian deklarasi aja kali ya. Jadi kalau deklarasi, nah ini tanggal 28 Oktober nih dengar-dengar Pak Ganjar mau deklarasi nih. Kalau nggak salah ada grup WA yang sudah beredar menyatakan ada undangan bahwa Pak Ganjar akan deklarasi pada 28 Oktober oleh salah satu pendukung relawan. Tapi wallahu alam lah, ini baru berseliweran di grup WA. Sekali lagi pertanyaannya, Pak Ganjar jadinya nyapres enggak sih? Kalau menurut saya sebagai calon presiden, nanti kan presiden seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak tergantung kepada partai. Jadi bukan hanya presidennya partai gitu atau kelompok tertentu atau warga masyarakat Jawa Tengah saja, bukan. Seandainya Pak Ganjar jadi presiden, maka Bapak adalah presidennya seluruh rakyat Indonesia dari pelosok-pelosok di paling barat, yaitu dari Sabang, terus paling timur sampai Merauke. Jadi dari ujung utara dan selatan, Bapak akan menjadi presiden mereka semua, rakyat kita semua. Tetapi dengan gelagat seperti sekarang ini, kami rakyat ini sedikit curiga ini nanti. Jangan-jangan kalau Bapak terpilih menjadi presiden, bahwa Bapak hanya atau lebih peduli kepada partai pengusung saja. Nah ini gawat, ini sangat, waduh, gawat. Jadi janganlah begitu Pak. Jadi ini pertanyaannya juga, Pak Ganjar jadi nggak nyapres? Kalau jadi, kalau nggak gitu, biar rakyat tidak bingung juga. Karena setelah Bapak menyatakan diri nyapres, kemudian dipanggil mendapat surat teguran, nah coba mau apa lagi nih? Apalagi kalau masih mau menunggu keputusan PDIP mengumumkan capresnya di tahun 2023 misalnya, di akhir-akhir menjelang, katakanlah menjelang kampanye nanti. Wah, ngeri itu. Bagaimana persiapannya dan seterusnya. Jadi usul saya, Pak Ganjar kalau memang jadi siap nyapres itu, menurut saya ya harus jadi orang yang mandiri lah. Jangan, dalam tanda kutip, jangan mau hanya menjadi petugas partai. Sebab begitu Anda dilantik nanti, Anda itu sudah bukan, dalam tanda kutip juga, bukan petugas partai juga, tetapi petugasnya rakyat seluruh Indonesia. Bapak bertanggung jawabnya itu tidak hanya kepada salah satu partai pengusung atau beberapa partai pengusung, tetapi tanggung jawabnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Dilantik adalah untuk bangsa dan negara. Jadi ya mestinya menjadi seorang capres ya harus mandiri, itu punya kemandirian, punya jalan pikiran, punya semuanya gagasan-gagasan keindonesiaan, gagasan-gagasan tentang masa depan, bagaimana anak bangsa ini menjadi makin sejahtera. Oke lah, partai ada masukan, tetapi Pak Ganjar sendiri harus punya kepribadian tersendiri yang
menjadi nilai yang akan diikuti oleh masyarakat. Tapi kalau hanya jadi seperti ini, kemudian Pak Ganjar istilahnya dijewer, nurut, dijewer lagi, kan jadi kayak anak kecil. Bapak tidak punya kemandirian. Saya kira banyak orang berharap Bapak berani keluar dari sangkar PDI Perjuangan. Tapi kayaknya takut juga nih Pak Ganjar nih. Nah kalau capres masih ada takut-takutnya ya repot lah. Apalagi nanti presiden masih takut-takut juga. Nggak boleh begitu Pak. Jangan begitu. Tidak boleh begitu. Harus berani maju, pantang mundur. Kalau memang punya apa namanya, harga diri ya. Jadi presiden harus punya harga diri. Jangan hanya menjadi dalam tanda kutip kacungnya orang lain. Jangan. Begitu. Sekali lagi, jadi enggak sih Pak Ganjar nyapres? Rakyat sudah menunggu keputusanmu. PDI juga jangan terlalu lama dong menentukan ini, rakyat biar segera bergerak membangun kebersamaan, membangun apa yang mereka bisa untuk calon pemimpinnya gitu. Nanti kalau mepet-mepet di menjelang kampanye ya saya kira berat lah. Atau memasangkan tuh capres dan cawapres dipasangkan itu kalau terlalu mepet di sana nanti persiapan bagi si capres sendiri itu berat juga. Tapi ya itulah mungkin strateginya dari PDI Perjuangan, termasuk strateginya dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Tapi ngomong-ngomong nih kelihatannya jangan-jangan Ibu Megawati juga gamang ini. Atau sebenarnya siapa nih sebenarnya yang paling pengendali akhir dari keputusan untuk mencapreskan siapa? Atau calon pengantinnya atau calon presiden dari PDIP ini sebenarnya siapa? Apakah benar-benar murni dari Ibu Mega dan itu atas hasil musyawarah dan masukan dari suara-suara rakyat, atau hasil survei, atau hasil apa, atau wangsit pangsit atau wangsit? Saya kira oke, memang Ibu Ketua Umum itu sangat punya otoritas dalam menentukan capres ini. Tetapi kalau menurut saya di era demokrasi modern seperti hari ini, cara-cara PDIP ini dalam tanda kutip sedikit kurang pas menurut saya. Boleh dong berpendapat. Kalau nggak boleh ya sudahlah. Yang penting pertanyaannya jadi nggak? Pak Ganjar jadi nggak nyapres? Kalau jadi jangan begitu dong. Masa dijewer-jewer dalam tanda kutip kan seolah-olah, mohon maaf, Bapak nggak punya harga diri, dipermalukan di depan umum, dihukum. Wah, nggak bagus itu. Begitu Pak Ganjar. Salam sehat, salam waras kepada pendukung Pak Ganjar. Saya kira juga jangan kecewa dengan calon Anda yang kelihatannya masih bagaimana gitu, gemesin deh. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.